Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita lanjutkan videonya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Safira Rusi, bisa dipanggil Ibu Safira. Kali ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 4 tentang globalisasi dan subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Mari simak video sampai selesai. Selamat pagi anak-anak. Yuk kita belajar materi IPA kelas 6. Tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Kita akan mempelajari dua materi sekaligus, yaitu yang pertama proses penghasilan energi listrik dan proses penyaluran energi listrik. Kalian mau buka klik ikon yang mana? Kompetensi dasar, materi, evaluasi, atau yang mana? Apa? Oke, kita buka kompetensi dasar terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama mengidentifikasi proses penghasilan energi listrik, yang kedua mengidentifikasi proses penyaluran energi listrik. Ada juga tujuannya, yaitu siswa dapat mengetahui proses penghasilan energi listrik, yang kedua siswa dapat mengetahui proses penyaluran energi listrik. Anak-anak, kita mempelajari sumber energi listrik dulu ya. Nah, ada yang tahu apa saja yang menghasilkan energi listrik? Apa? Ya, betul. Ada matahari, angin, air, panas bumi, nuklir, dan lain sebagainya. Listrik memiliki peran yang penting di era globalisasi anak-anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, HP, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat di berbagai negara, di berbagai belahan di dunia. Anak-anak, kebutuhan akan listrik ini kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik yaitu PLTA. Nah, PLTA ini dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dapat berasal dari air terjun, air sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya menggerakkan turbin. Gerakan turbin nantinya diubah menjadi energi listrik, yang di dalamnya ada generator. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan model rangkaian listrik PLTA berikut ini. Yang nomor 1 itu namanya air, kedua pintu air, 3 katuk pengaman, 4 tangki pengaman, 5 pipa besar, 6 katuk pengatur tekanan, 7 pintu air ke turbin, 8 generator, 9 transformer, 10 saluran transmisi. Nah, prosesnya itu adalah listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katuk pengaman.
Air kemudian masuk ke tangki pengaman. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Lalu katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Setelah itu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator ini diatur kapasitasnya dan dialirkan oleh transformer. Nah, anak-anak, tahukah kamu bagaimana listrik sampai ke rumah-rumahmu? Hingga kamu bisa menikmati TV, kipas angin, bisa menikmati penerangan di malam hari. Semua itu karena energi listrik mengubah gerak menjadi listrik, sehingga dapat digunakan kita untuk kegiatan sehari-hari. Anak-anak, coba perhatikan skema penyaluran energi listrik ini. Nomor 1, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap disalurkan ke pabrik-pabrik, gedung perkantoran, sekolah, dan rumah penduduk. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara ekstra tinggi atau SUTET. Hal ini karena energi listrik yang dihasilkan PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Nomor 3, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformer. Transformer merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Dan yang nomor 4, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik. Biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Nomor 5, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformer. Transformer bertujuan untuk menurunkan tegangan. Hal ini berfungsi agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran atau rumah-rumah. Dan yang terakhir, nomor 6, energi listrik dari transformer menurunkan tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Anak-anak sekalian, yuk kita evaluasi. Kita kerjakan 5 soal ini secara bersama ya. Nomor 1, di bawah ini yang merupakan contoh penghasil energi listrik adalah A. Angin, B. Kuda, C. Kipas angin, dan D. TV. Ayo, apa jawabannya? Ya, betul, angin. Selanjutnya, nomor 2. Salah satu jenis pembangkit listrik yang didapat melalui perubahan energi mekanik menjadi sebuah energi listrik disebut A. Katup pengaman, B. Pipa besar, C. Generator, D. Turbin. Ayo, apa jawabannya? Apa? Ya, betul, C. Generator. Nomor 3 ya. Trafo yang mempunyai jumlah belitan sekunder lebih sedikit jika dibandingkan belitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Apa ya jawabannya? Apakah A. Trafo step up, atau B. Trafo step down, C. Turbin, atau D. Transmisi? Apa jawabannya? Ya, betul, B. Trafo step down. Yang nomor 4, sebuah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan suatu energi listrik disebut A. Matahari, B. Nuklir, C. PLTA, D. Minyak bumi. Apa ayo jawabannya? Ya, betul, C. PLTA. Selanjutnya yang nomor 5, aliran listrik dari SUTET melalui gardu induk tegangan diturunkan oleh trafo step down dengan tegangan A. 500 kV, B. 40 kV,
C. 10 kV, D. 20 kV. Apa ya jawabannya? Apa? Ya, betul sekali. D. 20 kV. Wah, hebat semua ya anak-anak. Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi ini. Ye, kalian hebat semua. Semua videonya sudah diulas di depan tadi ya, semoga bermanfaat. Ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.